Iya. Tapi sih gue masih berpikiran kalau dia masih incas terhadap dunia sepak bola. Tapi gue kasihan dia 3 tahun terakhir dikatain coach yang nggak nge-coach berarti. Bener nggak? Bener kan? Sama netizen Jerman. Iya, netizen Jerman. Pasti. Siapa tahu dia bikin YouTube. Siapa tahu dia di Twitter suka ngeblok. Ya kita kan nggak tahu juga. Waduh. Apakah pelatih Eropa ini emang kurang fit di Indonesia, Coach? Bukan tergantung jatah ya? Oh bukan. Aduh. Jadi Saya berbahaya, Bu. Jatah apa nih kalau boleh jatah tahu? kuota pemain, gitu kan, pemain yang bisa dibawa oleh Pemain manajemen. asing. Oh iya, itu kan. Jatah budget, transfer Betul, budget. itu kan jatah kan beda-beda. Kuota ya kan? gaji atau jatah Iya, gaji. jatah suami dari istri. Sapu tuh sapu. Tapi gue melihat gini. Persija Jakarta sudah resmi mengumumkan pelatih baru mereka, yaitu Thomas Doll, pelatih asal Jerman yang sempat menangani Hannover, menangani Hamburg SV, juga menangani Ferencváros, dan pastinya Borussia Dortmund. Pasti ada ekspektasi yang datang untuk Persija, yang akan kita kupas di sini, dan juga selain itu ada gejolak, ada polemik yang terjadi akibat rilisan statement dari penyerang andalan mereka, Marko Simic. Selengkapnya akan dibahas bersama Jerry Arvino dan Labib Sadat dan juga Doni Zola. Wow. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Berbahaya, Bung. Bersama Jerry Arvino, Labib Sadat dan Doni Zola. Ini kali ini saya kompakan sama Doni Zola ya, Donzol pakai flanel. Tapi sepertinya ini yang lolos ke 8 besar regista tidak kompak ya. Belum nyampe paketnya. Karena beli online. Belum online ya. Apa kabar, Donzol? Oh, baik. Baik ya, Alhamdulillah baik. segar ya. Ini kayaknya fresh banget nih setelan Iya, ini. Ini iya, bukan hari luar Jumat padahal ya, tapi tetap fresh ya. Gue pengen menancapkan sebagai duta flanel Indonesia kayak gitu. Ya, duta Siapa tuh flanel. brand masuk? Betul, siapa tahu brand masuk Iya. ya kan? Buat nonton acara musik. Erigo mungkin Ya, ada. Siapa tahu bisa ke Amerika. Betul. Bisa ikut ke New York. ada Times Takutnya Square. si Donzol ada di New York Times mukanya tuh. Iya, itu dia. Dan selain Donzol ya, pria berflanel, kita punya Labib Sadat, pria punya selera. Wow. Kalau yang nonton Regista Trivia pasti paham maksudnya pasti apa. paham. Karena gue juga jujur nggak nyangka, mungkin juga Labib nggak nyangka ya. Ternyata di kuis pun di Regista Trivia ada VAR. Ada VAR. Gue kena VAR. Kalah di menit 90 plus 21. Gimana? Coba pengalamannya gimana? Lu kan biasanya kan penuh gimmick kan. Bahkan Iya. nyeting kali ini sama Dex gitu. Yang Gue bahkan sampai ada tuker vendel, Iya. apapun itu udah banyak banget gimmick disiapkan. Cuma emang gue bilang sama Dex sudah bilang kita main fight biasa aja, standar. Kualitas kita berkualitas. 14 poin dua game. Iya. Terus habis itu ya udah pas yang penting gimmicknya. Wah ternyata digimikin balik sama panitia. Kena VAR. Udah mau sudden death. Gue udah siap sudden death. Kena VAR. Itu lo kena golden goal sebetulnya sama Oliver Bierhoff. Oh ini kena Jerman golnya Ceko. Teddy Sheringham. Teddy Sheringham. Sama Ole Gunnar Solskjaer. Iya. Tapi seru ya Regista Trivia. Alhamdulillah seru Karena kan banget. sebenarnya Labib ini perwakilan kita yang paling jauh. Betul. Kan pada bilang, wah ini wakil Iya, berbahaya. kita kalah sebenarnya kita nggak mau dianggap orang dalam. Nah. Gitu. Ya kalau kita menang nggak enak lah ya. Bener. Kasihlah yang membutuhkan yang emang mereka-mereka yang nggak mampu gitu. Tapi itu kan trivia bukan melegitimasi kalau lu hebat bola Indonesia. Belum kan? tentu. Belum tentu juga. Betul. Karena nggak ada pertanyaan bola Indonesia cuma satu ya, Iya, stadion ya. nggak ada. Sama stadion itu juga orang-orang pada nggak bisa kan. Iya. Kita bahas berbahaya Bung bola Indonesia. Pertanyaannya, gua nggak pernah dapat bola Indonesia. Benar. Jerry nggak dapat. Nah. Tapi gua bisa sapu 14 poin. Nah. Not bad. Oke, balik ke Thomas Doll lah. Hebat, Labib hebat. Tapi Labib Biasa menunjukkan kurang kalau emang dia tiap tahun layak diundang terus. Nah, Wow. itu penting. Sama Regista. Emang pernah nggak diundang? Waduh. Baru sekali. Balik Belum pernah lagi. dong. Oh, sama Regista Kan selalu baru diundang. sekali. Iya. Kan cuma sama Regista. nanya. Sama media sebelah iya. Iya. Nggak ada otaknya media sebelah emang. Di mana otaknya? Besok ada yang bikin kali. Besok Iya. ada yang bikin. Nggak ada otaknya. emang. Tapi kan temenan, ini kan ini doang. Iya. kan? Ya nggak apa-apa, bercanda Pastinya kita doang, berkawan. bercanda doang. Jangan digoreng ya, tolong jangan digoreng ya. Tolong jangan digoreng. Iya, Gue iya. berbahaya, Bung. Labib Itu dia. Regista ya gue ya. Nah, itu dia. Tapi ini isu yang udah tergoreng ya, di mana kita sama-sama tahu bahwa yang udah dibilang sama Labib di episode sebelumnya, udah tipis-tipis dibilang nih. Betul. Ada boneka, ada negara apa. Betul. UEFA Pro. Perwakilan UEFA Pro. Betul. Thomas Doll Boom. ternyata datang dan sebenarnya CV-nya gak jelek-jelek amat ya kalau secara klub yang ditangani gitu. Yes. Borussia dari- Dortmund, betul. kemudian
apa tadi Ferencváros Betul. juara bahkan di Hannover. Hungaria Cup 3 kali beruntun, 1 kali Liga Hungaria, terus juga sempat di Hannover, Hamburg SV juga. Ya, kita bicara agak sedikit mundur ya, di mana ketika dia bermain bersama timnas Jerman ataupun pernah membela timnas Jerman Timur karena dia orang sebagai pemain ya. sebagai as a player, sebagai pemain Jerman Timur, pemain timnas akhirnya ketika unifikasi Jerman Barat dengan Jerman Timur, dia adalah salah satu pemain Jerman Timur yang masih masuk. dicari, benar Bang, Betul. yang masih masuk ke timnas Jerman dan akhirnya karir klubnya ketika bermain juga Lazio salah satunya, Bari di Serie A waktu itu lagi bagus-bagusnya sebagai tim kejutan dan ketika ngelatih Hamburg SV, VfB Dortmund, Hannover, sebelum ke Ferencváros dan Apol Nicosia. Siprus dan menurut gue dengan karir sepanjang itu, dengan karir yang lumayan, ya menurut gue pengalaman yang sangat tinggi, itu bisa menjadi sesuatu yang ditawarkan untuk Persija di musim depan. Iya. Gimana Coach Donzol mengomentari Coach Dol? Ya kan Donsnya nggak ada. Ini menarik sih kalau menurut gua. Kenapa? Karena ini salah satu nama besar. Gelandang ya let's say awal-awal 90-an. Kita tahu bahwa saat itu pun Jerman Barat juga sangat luar biasa ya dengan angkatan Lothar Matthäus dan Thomas Berthold juga Andres Brehme. Tapi yang paling penting adalah sekarang gini. Tidak semua pemain sukses menjadi pelatih sukses. Karakter Thomas Doll sendiri sebetulnya kan gelandang ya. Gelandang serang. Nah, itu akan menciptakan karakter sebagai pelatih juga, Jer. Nah, kita bicara bagaimana statistik dia pada saat memimpin sebagai pelatih. Dia gagal di Dortmund. Lu bicara Dortmund, iya, klub besar Jerman, salah satu yang terbesar di Jerman, di bawah Bayern Munchen tapi. Tapi kalau kita bicara bagaimana dia di Dortmund, perjalanannya bukan tahun yang menyenangkan bagi Dortmund saat Thomas Doll di sana. Nah, tapi ternyata karirnya bagus di Liga Hungaria bersama Ferencváros. Tapi kita tahu bahwa Ferencváros adalah salah satu atau klub paling banyak yang menjuarai Liga Hungaria. Dan memang katakanlah sekelas Bayern Munchen di Jerman seperti itu. Dan pemainnya juga bagus ya. Betul, ada Zoltán Gera saat itu, ada Benjamin Laut juga. Dan banyak pemain timnas Hungaria. Betul, saat itu juga dikuasai oleh, biasanya memang seperti itu ya, kalau klub yang memang merajai biasanya banyak pemain-pemain asal timnas dari negara tersebut. Tapi yang paling gue senang adalah karir dia, pendidikan dia sebagai pelatih. Jadi dia satu angkatan sama Klopp. Ya, artinya satu alma mater sama di DFB Academy. Betul, di DFB. Jadi kita bicara bagaimana sekarang era dewasa ini pelatih-pelatih asal Jerman itu tampil baik lah selama megang tim. Kita tahu ada Klopp, ada Tuchel, lalu juga ada Nagelsmann juga yang pelatih muda yang memang notabene diproyeksikan untuk kedepannya. Ada Hansi Flick juga. Nah, ini yang gue melihat bahwa Thomas Doll ini akan membawa hal yang baik untuk Persija dan sepak bola Indonesia. Itu yang paling gua harapkan. Tapi don't expect too much. Karena lu nggak mungkin selalu berhasil. Mengingat dia tidak tahu bagaimana karakter permainan di sepak bola di Indonesia. Siap nggak dengan hakim garis yang ngebetnya salah? Ya kan? Pemain Atletico Madrid yang junior aja nggak siap. Betul, ya kan? Masih tim junior tuh Atletico. Dia masih muda aja pusing. Akhirnya begitu dikasih tahu sama panitia, wajar Indonesia. Tapi menarik yang Atletico Madrid, dia kan bukan hakim garis ya. Dia nonton dari base. Dia tahu temennya nggak offside. Bener nggak? Paham nggak? Dia kan posisinya nggak lebih ideal dari hakim garis 2 berarti. Betul. Dia bilang itu nggak offside. Kenapa dibilang offside? Emang berarti nggak cocok jadi hakim garis. Mau bingung tapi Indonesia gitu kan. Sudah lah gitu kan. Heran tapi Indonesia. Maksud gua hal-hal yang non teknis itu yang Thomas Doll harus siapkan. Karena gimana juga pelatih-pelatih yang sukses di Liga Indonesia adalah mereka yang beradaptasi. Artinya kayak Teko ya sebagai pemain udah tahu bagaimana karakter sepak bola Indonesia. Mungkin kalau menurut gua yang pelatih yang belum pernah ke Indonesia tapi akhirnya sukses di Persija walaupun akhirnya nggak diperpanjang itu Sergio Varias menurut gua. Karena dengan karakter yang kerasnya, gua berharap memang karakter keras dari Thomas Doll itu bisa ditularkan ke Persija. Tapi pastinya kan ada ekspektasi yang datang ya. Karena ini juga diharapkannya nggak mepet-mepet kayak Alisio. Jadi diharapkannya bisa membuat perbedaan yang lebih lagi. Dan juga kalau menurut tweetnya Aun ya. Aun ada tweetnya di sini. Sempat nge-tweet bahwa sebenarnya dengan CV yang bisa dibilang lebih mentereng, lebih baik, pasti ekspektasinya datang. Nah, ini dia. Ya, betul. Aun diwakilkan oleh tweetnya ya, Aun ya. Terima kasih. Thank you Bapak Dubes, tapi gue sangat menarik. CV lebih mentereng, pelatih kepala bukan asisten seperti Alessio. Kemudian datang sebelum musim dimulai sehingga mungkin ada waktu adaptasi, ada waktu persiapan. Kontrak 3 tahun. Berarti memang ada kesempatan bagi dia untuk nggak dikit-dikit bilang doll out gitu. Gue menarik sama butir kedua atau poin kedua, emang pelatih betul bukan asisten.
itu sangat penting banget karena ketika menjadi asisten atau menjadi pelatih utama itu atmosfer ketika kita menangani klub itu berbeda. Tekanan beda. Tekanan, pressure-nya berbeda. Itu yang akhirnya sudah dimiliki Doll sejak melatih mungkin Hannover atau Hamburg SV sekitar 15 sampai 17 tahun yang lalu. Tapi ada masalah juga, artinya terakhir dia melatih tuh Apoel kan. Nah, itu 3 tahun yang lalu tuh, Bib. Nah, ini kan bisa dibilang atmosfer dari kompetisi itu dia udah lama tidak merasakan. Kita juga nggak tahu 3 tahun ini dia kemana. Tapi kan pandemi. Taruhlah 3 tahun ini dia ngikut-ngikut menjadi dirtek kan, atau itu ya webinar. Siapa tahu dia moderator di Siprus. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu. Gue sih masih positif kalau Doll masih bisa memberikan sesuatu atau something yang bagus untuk Persija di musim akan datang. Kalau itu mungkin dengan pengalaman dia seharusnya emang harusnya ada sesuatu yang positif. Kita tahu ya dengan CV yang lebih mentereng. Lalu dia juga memang tadi Labib bilang, gue setuju tuh kalau lu biasa jadi asisten, biasanya tuh feel-nya beda. Sedangkan lu jadi pelatih kepala terus tiba-tiba jadi asisten itu juga beda tuh. Karena sesuatu yang memang asisten itu pelengkap. Asisten itu melihat advisor, melihat sisi di mana pelatih kepala tidak bisa secara pada saat memegang tim tidak bisa terlihat oleh pelatih kepala. Itu yang bisa dilakukan oleh asisten pelatih. Tapi kalau misalnya kita bicara dia udah terbiasa menjadi pelatih kepala, dan harapan Labib juga tadi artinya secara feel juga udah bagus. Tapi sekali lagi gue melihat atmosfer kompetisi walaupun dari 2019 memang pandemi, tapi kan kompetisi tetap berjalan. Itu yang gue sayangkan dan mungkin itu menjadi batu ganjalan yang artinya kalau kita masih agak-agak wah bisa nggak dia setelah 3 tahun tidak melatih gitu. Ya mungkin dia jadi model atau dia mungkin aktif di YouTube di Jerman di Siprus. Tapi sih gue masih berpikiran kalau dia masih incas terhadap dunia sepak bola. Tapi gue kasihan dia 3 tahun terakhir dikatain coach yang nggak nge-coach berarti. Bener kan? Sama netizen Jerman. Netizen Jerman. Siapa tahu dia bikin YouTube. Siapa tahu dia di Twitter tukang ngeblok. Ya kita kan nggak tahu juga. Waduh. Siapa tahu dia di Twitter ini quote tweet untuk ngajakin berantem. Itu dia. Aduh. Bahaya, Bu. Iya. Sampai punya bingung. Terlalu bertubi-tubi. Dex, sorry Dex. Ya. Kok gue Dex sih? Masih berasa semalam. Masih kesel kayaknya, ya. Tapi satu poin yang gue senang, Thomas Doll nggak kayak Alessio. Dia bawa gerbong coaching staff. Nah, itu dia. Itu poin penting. Itu pembedanya di situ. Alessio pelatih fisik doang ya? Enggak, itu nggak kenal dia. Yang orang Firenze itu dia nggak kenal. Itu didatangkan langsung dari itu sahabatnya Sergio Gargelli. Sahabatnya, maksudnya pelatih futsal yang Italia itu. Yang di timnas Cina futsal kan. Tetapi si Angel Alessio tidak mengenal. Nggak kenal oke. Cuma ketemu di Jakarta malah. Ketemu gede di Jakarta. Karena sama-sama Italia kayak bisa nih. Padahal belum tentu ya. Komunikasinya amore itu bagus kan. Jangankan sama-sama Italia ya. Kita sama-sama Indonesia atau sama-sama Jakarta aja kadang suka clash ya. Suka bentrok ya. Tapi itu gitu. Coaching staff yang dibawa sama Thomas Doll itu menurut gue salah satu hal positif yang bisa diberikan. Apa aja tuh jabatannya? Asisten? Asisten, pelatih kiper. Wow. Asisten gue kalau nggak salah Jens Lehmann bukan Jens Lehmann. Waduh. Reni Adler. Oh ini Hans Jorgwood. Ini pemain agak lama ya. Sorry ya, ini bukan trivia ya. Tapi ini tetap tetap menunjukkan ya. Iya betul. Mungkin bisa lihat dulu stadion mana nih. Stadionnya jangan ini ya, jangan lokal. Jangan Manahan. Oke, sebutkan CV berikut ini. Ya, jangan dong, udah Hamburg. Udah. Thomas Doll jawabannya. Tapi menarik kan. Tadi kan lu bilang satu alma mater sama Jurgen Klopp. Yes, Hansi Flick dan kawan-kawan. Ya, Hansi Flick dan kawan-kawan gitu. Berarti kan ini Jerman. Jerman dikenal juga dengan mengembangkan banyak bakat muda. Yes. Gitu. Yang mana ya Persija juga udah mulai melakukan itu gitu ya. Apakah ini adalah tujuan didatangkannya Doll untuk mengembangkan pemain muda Persija? Kalau menurut gue ini ada salah satu korelasinya ya. Apalagi Doll akan mendapatkan kontrak hingga 3 tahun ke depan. Doll harus membuild up tim Persija, tidak hanya mungkin nggak setengah musim, mungkin dikasih kesempatan 1-2 musim ke depan oleh manajemen. Dan Persija dengan musim lalu mendapatkan pemain-pemain muda yang kita tahu pemain muda ini akhirnya dibawa semua oleh Coach Sintayong ya. U18. Paling banyak itu Persija. Emang Persija akhirnya itulah efek domino atau efek positifnya. Dan menurut gue hubungan Thomas Doll dengan pemain Persija ini sangat jogres lah. Sangat klop. Kok klop sih? Satu lagi. Sangat Doll. Satu lagi. Persija beberapa hari sebelumnya itu mengangkat Ganesha sebagai wakil presiden. Wah, itu dan Ganesha itu lulusan DFB juga loh. Persija Development juga. Dan dia belajar di Jerman juga, Bib. Yes. Kalau nggak salah sama Ricky Nelson sama Rudy juga. Bertiga. Nah, kalau gue bilang itu juga salah satunya kan pasti kan adaptasi untuk
pasti kan nggak mungkin lah udah lama di Jerman juga berapa bulan mungkin itu nggak mungkin bisa bahasa Jerman kan. Bisa lah. Tentu pasti komunikasi juga sangat bagus. Uber alles bisa. Ich lebedik. Walaupun orang Jerman nggak suka Uber alles kan mengingatkan kata zaman di masa silam. Berarti yang masih tahu Ich lebedik atau enggak FK Hollywood ya. Orang Jerman tanya Uber Thomas. Atau enggak ini FK Hollywood ya. Hollywood. Stephen Evans. Mia Sandia. Tapi sebelumnya kan ya di eranya Alessio ada isu-isu bahwa pemain sepertinya kurang cocok dan kurang bisa menerapkan taktik strategi dari Alessio ya. Iya. Nah sekarang dengan adanya Thomas Doll nih dari CV kemarin dan mungkin gaya main, apalagi kita udah bilang akademinya mirip-mirip sama Hansi Flick sama Jurgen Klopp gitu. Gimana kira-kira untuk fit in di Persija? Apakah dia membawa filosofi dan harus mengikuti? Kalau membawa filosofi sih udah pasti ya, menurut gue pasti dia bawa filosofi khas Jermannya Thomas Doll. Tetapi yang jadi nilai plus yang tadi kita udah ngomongin, coaching staff yang akan ngebantu filosofi dari Thomas Doll diterapkan di tim Persija itu yang didapatkan Alessio. Dia punya asisten tapi tidak mengerti kayak komunikato atau komunikasi berbahasa Itali. Kan asistennya waktu itu nggak bisa bahasa Itali atau bahasa Inggris. Harusnya hire lu ya. Ya nggak juga, gue juga nggak begitu fast, tapi bisa lah. Apa Forza masih bisa. Siamonoi masih bisa. Tapi bisa bahasa Itali 2, Forza sama Merda. Mikiamu masih bisa sih. Tapi memang masalah si Alessio tuh masalah pemain juga ya, karena terlalu jomplang antara pemain senior dan junior. Apalagi di masa Alessio juga striker andalan mereka juga tidak terlalu oke gitu, yaitu Marco Simic. Nah itu dia. Tapi sebelum bentar kita bahas Marco Simic. Ini udah mulai itu gue maksudnya gue bridging gitu. Tapi masih ada yang belum kita kupas, yaitu soal pelatih Eropa. Kita melihat sebelumnya Ivan Kolev, terus Atanas Georgiev, Sergei Dubrovin, Julio Banuelos, Alessio, ini nggak ada yang juara. Bahkan sekelas Kolev pun nggak juara gitu ya. Paling juara Persija sama Teko dari Amerika Selatan, Amerika Latin gitu. Tapi kalau menurut gue sih, pertama sih kalau Ivan Kolev sebenarnya memang dianggap nggak juara, tetapi menurut gue dia memberikan fondasi untuk juara di musim selanjutnya. Tetapi setelah itu memang kayaknya pelatih Eropa kayak nggak begitu cocok, nggak begitu fit dengan permainan Persija. Bahkan Amerika Latin lebih bahaya ya. Ketika Teko, Farias tadi yang Farias. Jadi coba mungkin ini kan, tapi pelatih itu ketika menjadi head coach dari Persija itu kan nggak memiliki CV sementereng dari Thomas Doll. Thomas Doll paling mentereng lah. Asia oke lah, pernah di Juventus sama di salah satu klub Inggris, gue lupa apa. Chelsea, sorry. Oh, lu juara Liga Champions 2 kali. Ya, sama. Juve juga. Tapi lu udah lama. Finalnya baru. Kalah di final terus ya. Kalah di final terus, spesialis. Cuma emang ya yang tadi kita Juve, Chelsea, tapi balik lagi dia cuma asisten coach, bukan coach utama. Nah itu. Tapi kalau kita tarik lebih helikopter view lagi ya. Ini bukan cuma di Persija loh. Kita ngomongin di Liga 1. Ini ada 28 pelatih asing. Ya, dari era Liga Indonesia sampai Liga 1 bahkan cuma 4 pelatih Eropa yang juara. Henk Willem, Bandung Raya, Dubrovin, Petrokimia, Robert Rene Albert, Arema aja. Iya, udah Arema jangan usah ya. Jangan. Dan Simon McManamy, Bayangkara FC gitu. Ya mungkin almarhum Miroslav Sujano juga lumayan gitu. Ya, cuma sangat bagus. berarti secara keseluruhan memang apakah pelatih Eropa ini emang kurang fit di Indonesia, coach? Bukan tergantung jatah ya? Oh bukan. Jadi jatah berbahaya. Jatah apa nih kalau boleh jatah tahu? Kuota pemain, gitu kan, pemain yang bisa dibawa oleh manajemen. Oh iya, itu kan. Jatah budget, transfer budget. Itu kan jatah kan beda-beda. Kuota gaji atau jatah suami dari istri. Sapu. Tapi gue melihat gini, yang paling penting adalah pelatih-pelatih asal Eropa itu tahu betul karakter. Kita bicara Simon McManamy, dia kan dari Filipina juga. Jadi dari ASEAN-nya dia tahu bagaimana atmosfernya. Bahkan sebetulnya dia kan sebelumnya kan pelatih Filipina yang zamannya Young Husband ya kalau nggak salah. Betul, 2010. Betul, dan dia udah melihat bagaimana karakter bermain Indonesia juga gitu. Semuanya tuh kembali lagi. Gue nggak tahu, tapi Henk Willem sendiri, gue menganggap gue zaman Bandung Raya gue nonton banget. Tapi pada saat itu emang kompetisi belum seketat sekarang. Tidak bisa apple to apple seperti apa yang terjadi sekarang. Tapi Rene Albert bagaimana diberikan katakanlah wewenang penuh. Saat itu kan pemain-pemainnya sangat luar biasa, Bib. Iya, betul. Siapa aja pemain-pemain Arema? Farudin, Roman Camelo, Esteban Gulian, Kurnia Mega yang menjadi pemain itu dia. Jadi memang tergantung bagaimana support dari manajemennya. Iya. Banyak pelatih-pelatih asing, pelatih-pelatih asal Eropa, tapi ternyata
ketahan nih. Makanya kenapa gue lihat Labib sangat antusias karena Thomas Doll diberikan wewenang penuh bahkan sampai bawa-bawa coaching staff. Tambah lagi. Pemain asing boleh pilihan dari Thomas Doll. Dan kontraknya nggak cuma setahun. Jadi ada waktu ya. Iya, untuk beradaptasi dan nge-build up lanjut. Ya itu dia. Artinya tahun pertama gue sempat nge-tweet setelah Thomas Doll di Instagram juga gue bilang bahwasanya ya bisa follow juga Donzol. Dia jual. Yang udah ada ini ya, udah ada apa? Centang biru. Iya, centang biru dan ada avatar yang bisa centang biru gitu. Ada orang dalam. Jadi gue bilang kalau aduh juggling itu sama yang punya Twitter. Tunggu, ini lagi serius tapi tiba-tiba ke situ lagi bercanda lagi. Coach, gue bilang bahwasanya The Jackmania supporter Persija harus sabar. Kalau kita bicara prestasinya, kalau misalnya mau langsung juara itu cuma bonus. Tapi menurut gue target yang paling apa ya, paling realistis adalah 3 besar. Setidaknya 3 besar di tahun pertama, tahun kedua nggak juara, baru kan 3 tahun nih kontraknya. Kalau misalnya tahun pertama lu baru 3 pertandingan dia nggak bisa menang, tapi langsung doll out, ya kan? Gue pikir siapapun akan berat. Kita lihat bagaimana Liverpool dibangun oleh Jurgen Klopp tidak dengan 1 musim. Artinya musim ketiga dia baru meraih piala kalau betul kan. Jadi musim pertama kalah final banyak. Ya, bahkan bisa dibilang progres seperti itu. Jadi gue pikir agak sulit kalau misalnya Thomas Doll kalau misalnya langsung dicecer dengan kemenangan. Dia harus berproses dulu dan ini akan sangat bagus untuk sepak bola Indonesia. Gue melihat dari kaca sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan pelatih dan as a coach. Yeah. Kacamata dulu. Iya, coach yang nge-coach. Iya. Tapi ini, Bib, kalau dari sekian banyak opsi yang bisa ada ya, pelatih yang sebenarnya CV mentereng di masa lalu juga, kan ada banyak opsi. Banget. Tapi sampai akhirnya jatuh ke Thomas Doll menurut lu kenapa? Apakah ini preferensi gaya main, taktik, atau mungkin dari UEFA ke AFC ya cenderung lebih gampang lisensinya? Kayak lebih downgrade gitu ya maksudnya. Kenapa? Maksudnya kenapa? Ini gue sih juga awalnya dari kacamata lu. Dari kacamata gue kena isu yang berhembus ketika Persija akan mendatangkan Thomas Doll itu kan sebenarnya gak masuk akal karena gue emang udah tahu Thomas Doll ketika dia di di Borussia Dortmund menurut gue. Kok tiba-tiba bisa Thomas Doll? Apa ini? Latar belakangnya apa? Ternyata memang mungkin Thomas Doll tadi mungkin ada juga Paganese yang pernah di Jerman mungkin mencari pelatih dari Jerman juga. Emang pelatih Jerman kan lagi naik daun ya. Betul. Ke Jurgen Klopp dan nama-nama lain yang lagi wangi lah bisa dikatakan. Mungkin memang Persija mencoba mengadaptasi hal tersebut atau mengadopsi hal tersebut untuk mendatangkan pelatih Jerman untuk mendapatkan berkahnya mungkin di musim depan. Ramadan sekali. Seru lagi ya. Ramadan udah Lebaran. Nah, mendapatkan berkah. Tapi mukanya kenapa mirip Klok ya? Atau mungkin satu salon dia. Nah, itu. Tetangga sih Jerman Belanda kan. Iya. Rada keras ya. Iya, rada keras ya. Tapi kita akan lihat ya bagaimana pelatih asing kayak Lini ya dari Eropa bisa berhasil. Tapi kalau tadi kita ngomongin pelatih, nanti di segmen kedua kita akan ngomong pemain asing dari Eropa juga. Eropa Timur. Ini yang cukup berhasil, tapi bikin polemik dan juga gejolak. Di segmen kedua. Masih di Berbahaya Bung bersama Jerry Arvino, Labib Sadat dan juga Doni Zola. Tadi kita udah bahas soal pelatihnya ya. Pelatih baru Persija, Thomas Doll. Nah, ini bukan pemain baru yang kita omongin karena kita udah ngomongin transfer di minggu lalu di episode yang lama. Ini pemain lama, top skor tim juga dan liga juga ya dan membawa Persija juara juga di tahun 2018. Marko Simic yang lagi rame banget karena ngeluarin statement katanya gajinya tidak dibayar 1 tahun. Padahal Liga 1 tidak 1 tahun. Iya, kita kan kerja cuma 6 bulan. Itu dia. Gimana nih mengomentari ini nih? Ketika rilisan itu muncul, apa yang di pikiran lo dan pengen lo ungkapkan sebenarnya? Ini ini kan gaduh banget ya semalam ya. Maksudnya hari Selasa malam ini gaduh. Selasa malam ya. Gaduh dan kondisinya gue abis kalah register trivia tuh. Gue baca tuh. Ini agak personal ya. Tapi nggak apa-apa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kan nanya perasaan. Namanya perasaan namanya. Backsound tolong. Backsounding tadi kayak kalau bisa. Ya Allah. Ya. Tolong frame. Terus. Jadi ketika gue baca, gue nggak mau nggak mau terlalu ngikut orang arus di mana timeline sangat rame ya, entah medsos apapun itu. Nggak mau reaktif ya? Nggak mau reaktif, gue diem, gue pelajarin dari kata-katanya. Gue anak sastra, gue pelajarin kata demi kata dari tulisan tersebut. Dia bilang selama 1 tahun nggak digaji. Jangan bohong sih, Mik. Jangan bohong. Liga cuma 6 bulan. Tanya Jerry, siaran cuma 6 bulan. Iya, kalau kita hitung aja Agustus mulai, kelarnya Maret. Ya, itu cuma
7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ya. Dan mungkin juga ya, kalau gue pikir-pikir, kalau dia bicara 1 tahun, mungkin 1 tahun itu ketika musim 2020, di mana ketika pandemi berlangsung dan ada adendum dari PSSI ketika ada penyesuaian gaji tidak 100%, 25%. Tapi gue nggak tahu perjanjian Persija dengan Marco Simic dan pemain-pemain lain bagaimana. Yang jadi masalah, Persija bisa beli Sahrian Abimanyu dari JDT. Bisa. Oh, itu dibeli ya? Dibeli karena kontraknya panjang. Transfer berarti ya? Ditransfer. Info terakhir bahkan nilainya sampai miliaran. Persija harus datengin seorang Sahrian Abimanyu. Dan beberapa pemain lain, pemain bintang dan pemain-pemain tersebut bahkan ada yang sudah keluar musim ini tidak mengatakan gue nggak dibayar gajinya. Cuma emang nggak perpanjangan kontrak kan. Ini yang gue jadi masalah. Simic ini emang kontraknya bakal apa dia merasa gue udah nggak dipakai sama Persija, gue bakal ditendang. Gue sekalian aja bikin kisruh gitu. Kisruh atau bikin kegaduhan. Oke, ini kita rekam hari Rabu ya. Betul. Hari Rabu siang. Jam 1. Ya, Ba'da zuhur. Ya, Ba'da zuhur. Ya, benar. Jadi kita nggak tahu ya, sepertinya hari ini entar sore gitu akan ada statement dari Persija gitu. Tapi so far kita ingin mengomentari apa yang sedang terjadi gitu, Coach. Betul. Kan tadi udah lebih bilang ya, ini cukup janggal kalau dari statementnya 1 tahun gitu. Dan juga sebenarnya kalau dia emang benar-benar ngomongnya setahun nggak dibayar, kenapa nggak di bulan ketiga, mungkin bulan kelima gitu. Ini ketika musim kompetisinya habis, lagi adem-adem, tiba-tiba hajar langsung. Walaupun ada isu, memang di beberapa pekan terakhir ya si Phoenix nggak main tuh, menolak main karena belum dibayar segala macam. Tapi ini kan berarti udah akumulasi lama. Dan hanya dia yang bersuara. Kalau gue ya ngelihat sebetulnya sama ya, gue juga nggak terlalu reaktif lah, karena gue ngelihatnya kayaknya ini statement satu arah dari Simic. Gue ngeliat juga dari ketikannya juga fontnya kurang bagus ya, fontnya kurang bagus. Semiotikanya dia. Iya. Tapi gue melihat gini, gue setuju dengan yang tadi soal kalau tidak dibayar selama 1 tahun, bukan soal 6 bulannya, Jer. Tapi kenapa cuma dia yang kisruh? Kalau masa ada satu pemain yang nggak digaji, yang lain digaji, itu kan faktor like and dislike berarti. Nggak mungkin juga. Itu nggak mungkin terjadi. Dan kalau secara finansial Persija yang sekarang kayaknya hampir nggak mungkin nggak punya duit. Karena kita tahu bahwa manajerialnya jauh lebih baik daripada pada saat Persija bukan menjadi tim yang banyak jor-joran beli pemain. Nah, lalu tambahan lagi nih ya, gue melihat kayaknya faktor musim lalu, setuju yang tadi dicadangkan segala macam, kayaknya memang ada masalah antara Persija dan Simic yang mungkin ini sebagai sebagai cara dari Simic untuk katakanlah counter revenge. Iya, counter manajemen Persija gitu. Tapi penting sekali manajemen Persija untuk segera memikirkan masalah ini. Artinya memberikan statement yang katakanlah mungkin bisa mengcounter apa yang Simic katakan di sosial media. Karena kisruhnya ini bukan cuma dari kalangan Persija aja, tapi juga seluruhnya gitu. Bahkan kita tahu bahwa rivalitas Persija dengan beberapa fans club di luar Jakarta itu kan sangat luar biasa. Ini waktunya mereka menyerang bahwasanya Persija tidak mampu menggaji Simic. Dan tapi ini nggak masuk akal. Iya, tapi kan kembali lagi belum ada statement dari manajemen pada saat sampai siang ini ya. Ini yang mungkin kita tunggu ya. Betul, kita sangat menunggu karena gimana juga harus ada penjelasan. Jangan sampai bola liar ini kemana-mana. Tapi apa yang dilakukan Simic ini justru berbahaya buat karirnya dia, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena bisa aja ini menjadi sebuah fitnah atau katakanlah sesuatu yang betul. Budaya spill misalnya dia baru ketemu di Tinder. Jadi aku punya pengalaman dengan cowok yang ini. Iya gitu. Jadi jangan sampai kejadian gimana juga Persija itu tempat yang sangat cocok untuk Simic. Kita tahu bahwa Simic sebelum di Persija bukan siapa-siapa. Betul. Di Liga Malaysia juga dia nggak begitu produktif. Betul. Ya artinya Simic dan Persija ini saling simbiosis mutualisme pada saat mereka berhasil menjadi juara, punya prestasi dan lain-lain. Bahkan pada saat Simic punya masalah di Australia, ya kita tahu kejadian kan Simic kan emang agak-agak sedikit horny ya orangnya, hornyan ya gitu kan. Agak ini ya, agak vulgar. Haus gol. Gitu kan. Haus. Jadi lu ngomongnya haus aja, kalau horny gue bingung belokin. Jadi haus. Dia kan bukan cuma penyerang utama, juga penyerang lubang. Ya kita nggak tahu lubang yang mana gitu. Tapi gue tapi gue sapu. Tapi emang kadang-kadang Simic main sebagai second top atau penyerang lubang tadi. Iya gitu dia. Tapi yang gue sayangkan, maksudnya gini, segala macam kebaikan Persija dengan katakanlah membela Simic dengan kelakuan ajaibnya itu, seharusnya Simic juga sadar betul bahwa seharusnya dia tidak melakukan hal yang dia lakukan kemarin. Gue nggak tahu dia kenapa melakukan itu.
Apakah memang udah putus asa atau mungkin itu cara dia untuk keluar dari Persija atau ada tawaran dari klub lain, siapa tahu. Itu dia. Sama satu lagi, ada kompor-komporan dari teman-temannya. Nah, itu makanya yang keluar juga. Makanya Mik, lu jangan main sama ular, banyak bisanya. Waduh. Berbahaya, Bu. Masuknya ular tuh apa? Ular yang mana pendukung tuh? Inter. Bukan. Banyak bisanya. Ini salah. Ya, tapi gini menarik. Ini kan tadi kita ngomong memang belum ada statement dari Persija ya. Kita masih tunggu karena kita semua pengen tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Tapi sepertinya akan ada sore ini ya. Di Rabu sore katanya akan di statement atau mungkin Kamis. Pokoknya secepatnya akan diberikan oleh Persija. Semoga harapannya Persija bisa meredam bola liar, bola panas yang sudah terjadi sejak Selasa malam. Ya. Tapi karena baru ada satu pihak aja yang tadi lo bilang. Coba kita melihatnya dari sisi sebaliknya juga. Tadi kan kita ya bisa dibilang dari segi klub ya. Dari segi klubnya kayak gini, harusnya gini-gini. Nah, coba dari segi pemain. Kan katanya nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya kan? Berarti kan dia melakukan ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita lihat dari kacamata Simic gitu. Yang mana memang kita sama-sama tahu Mark Klok juga sempat melakukan hal ini. Walaupun agak beda ya. Elegan lah ya. Iya, lebih elegan bisa dibilang. Tapi lagi-lagi pemain asing spill, ibaratnya gitu, dan juga ngasih tahu dan klubnya masih sama juga gitu. Nah, dari kacamata pemain kalau kita lihat, berarti kan ini ada sesuatu yang terjadi kah di tubuh Persija? Ya kalau bicara apa yang pernah terjadi oleh Marco kan kita tahu emang waktu itu kondisi lagi nggak ideal ya. Kondisi juga adendum, klub juga menolak untuk dibayar 25% dari gajinya. Bilangnya saya kepala keluarga, saya butuh nafkah keluarga kan dibilang kayak gitu. Nah bisa jadi Simic yang gitu juga. Simic mungkin timeline kasusnya Simic sama dengan Klok saat tahun 2020. Tetapi kan betul kata Coach Donzo, Simic harus melihat apa kebaikan dari Persija selama 4-5 tahun terakhir. Sejarah Klok sama Simic tuh beda sama Persija. Artinya kedekatan apa ya? Dalamnya ya, emosional tuh agak beda. Jauh. Klok waktu cabut dari Persija umurnya Klok baru sekitar 1 musim di Persija. Sedangkan Simic sekarang udah hampir 5 tahun berarti di Persija. Jadi emang agak sedikit berbeda, tapi memang yang gue sayangkan adalah ini diselesaikan di sosial media gitu loh. Artinya sesuatu yang emang agak childish ya. Karena apa yang dilakukan Simic oke lah kalau lu bisa aja katakanlah duduk bareng lah. Gue yakin masalah-masalah kayak gini bisa diselesaikan di meja gitu kan. Tapi yang sayang kalau kita kembalikan lagi ke Klok itu beda Jer. Beda. Gue merasa bedanya Klok untuk pergi dari Persija tuh nggak beban berat harusnya. Karena memang ya kembali lagi ya satu musim. Dan baru cuma main 3 pertandingan. Iya, belum dicintai seperti Simic gitu. Walaupun memang perginya ke klub rival. Tapi kalau Simic ini beda. Dia belum pergi kemanapun aja ini udah heboh. Apalagi kalau dia sampai pergi ke klub rival. Wow, sangat luar biasa. Berbahaya, Bung. Sangat berbahaya. Itu nge-counternya 3 kali itu. Nah, itu dia. Iya, itu dia. Makanya memang yang mungkin kita pertanyakan ya dari satu soal cara dan juga kedekatan emosional tadi. Kedekatan emosional pasti berbeda, tidak bisa apple to apple jika membandingkan gitu. Yang kedua ya memang caranya. Kalau tadi lu bilang mungkin Klok lebih elegan walaupun ternyata pindahnya ke klub rival gitu. Tapi paling tidak nggak spill yang statement seperti ini. Itu spill statement itu nggak tepat banget ya. Cheap lah, itu murah lah. Itu childish banget dan apa yang dilakukan Klok malah jadi lebih bagus daripada si Simic walaupun pindahnya ke klub rival. Dan Klok memberikan dengan misalnya pada saat bertanding melawan Persija juga dia sangat all out segala macam. Nah, tapi walaupun gue tahu Klok juga respect dengan Persija. Tetapi ya semoga bola liar ini cepat berakhir aja sih kalau kata gue sih. Soalnya apa yang kata Coach Donzel bilang juga Simic juga memiliki long history banget dengan supporter, dicintai oleh supporter. Apa yang dilakukan oleh Simic tuh dulu tuh oke Simic ngelakuin salah aja. Udah ada supporter Persija yang namain anaknya Simic udah ada. Pokoknya Simic ngelakuin kesalahan aja supporter ngebelain. Apalagi Simic ngelakuin kebenaran pasti semakin dicintai oleh supporter. Jadi makanya ini hal yang seharusnya nggak pernah terjadi antara Simic dengan Persija. Ini bukan cara yang baik untuk menyudahi kerjasama kekeluargaan yang luar biasa gitu ya. Jadi kita juga tetap butuh ada statement dari Persija secara resmi ya. Karena memang ini yang benar-benar dibutuhkan ini respon dari kayak gini-gini nih. Dan masalah terbesar manajemen Persija saat ini adalah menjadi sorotan ya. Karena kegagalan musim lalu dan juga aktivitas transfer yang memang diharapkan ada tambahan-tambahan yang katakanlah berkualitas setelah kemarin mengumumkan pelatih. Sebetulnya berita kedatangan pelatih Thomas Doll itu udah sangat bagus, tapi begitu Simic spill kayak gini ketutup lagi tuh prestasi dari manajemen. Nah ini harus dirapihin sama manajemen karena kita tahu Persija adalah salah satu klub dengan supporter yang sangat-sangat luar biasa, loyalitas dan juga demanding ya, artinya demanding wajar
Karena ini klub ibu kota, tentu mereka juga pengen menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu dia. Jadi kita akan lihat ya bagaimana reaksi dari Persija dan juga Marco Simic mungkin apakah kita akan melihat klarifikasi lainnya terjadi kali ini. Apa kita perlu datangkan Marco Simic ke sini? Atau tiba-tiba maaf guys dibajak. Zaman BBM bang. Itu bukan tulisan aku, pacar aku lagi ngambek. Itu bukan. Iya. Jadi kita akan nunggu ya bagaimana respon dari kasus ini dalam tanda kutip. Dan kalau misalnya lo pengen punya komentar tentang Thomas Doll atau mungkin tentang kisruh yang terjadi Simic dan juga Persija, boleh tulis di kolom komentar. Betul. Jangan lupa kalau nge-post juga tag kita ya. Jangan juga, komennya jangan cuma laki berflanel, yang lain lah. Memang gua kan sebagai duta flanel Indonesia juga memang ya pengennya itu masuk brand ya. Itu tujuan lo ya. Tujuan lo ya. Jadi akan nyanyi dulu tuh. Nyanyi dulu tuh. Suara. Ya udah. Kita ketemu di episode 1 dari Berbahaya Bung. Ya tahu aja.